Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Apa sih spektrofotometer UV vis itu? Spektrofotometer UV vis adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Prinsip kerjanya yaitu spektrofotometer UV vis mengacu pada hukum Lambert-Beer. Ketika sumber sinar berupa cahaya UV vis atau monokromatik diteruskan melalui suatu media larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi, sehingga energi yang diemisikan akan dibaca oleh suatu detektor dalam bentuk absorbansi, dipancarkan, atau dansi atau transmisi. Berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama ada sinar polikromatis. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang, gelombang, lampu deuterium, wolfram, dan lain-lain. Yang kedua ada monokromator, berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Yang ketiga ada sel sampel. Sel sampel berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel UV vis dan UV vis menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Yang keempat ada detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang kelima ada readout. Readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Berikut cara pengoperasian alatnya. Yang pertama, hubungkan alat spektrofotometer UV vis ke sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol power on di belakang alat. Yang ketiga, tunggu hingga proses loading selesai dan layar monitor menunjukkan menu utama. Yang keempat, pilih option, maka akan muncul parameter stop. Yang kelima, tentukan apakah akan mengukur absorbansi atau persen transmitasi. Yang keenam, tentukan panjang gelombang dengan menekan lambda 74. Yang ketujuh, bilas kupet dengan aquades, lalu isikan dengan larutan blanko. Yang kedelapan, masukkan kupet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Yang kesembilan, tekan auto zero untuk menolkan absorbansi atau transmitasi. Yang ke-10, keluarkan kuvet blanko dari spektrofotometer. Yang ke-11, bilas kuvet dengan aquades lalu isi dengan larutan sampel yang akan diukur absorbansi atau transmitasinya. Yang ke-12, masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer. Yang ke-13, tekan tombol start dan layar akan menunjukkan nilai absorbansi atau transmitasi dan merekamnya. Yang ke-14, lakukan hal yang sama pada sampel lainnya. Yang ke-15, catat dan simpan data hasil pengukuran. Yang ke-16, bila tidak digunakan, matikan alat dengan menekan tombol off pada alat dan lepaskan kabel dari sumber listrik. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometer UV vis. Kelebihannya, caranya sederhana, dapat menganalisa larutan yang konsentrasinya sangat kecil, panjang gelombang dari sinar putih lebih terseleksi. Kekurangannya yaitu absorbansi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Cara troubleshootingnya yaitu volume rendah versus konsentrasi rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik, analisis harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Pengguna sering mengacaukan volume rendah dengan konsentrasi rendah, sehingga menghasilkan data yang meragukan. Selanjutnya ada kemurnian sampel. Kemurnian sampel penting tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri, tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi hilir lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel, tergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit dalam larutan dan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada dua jenis kuvet transparan UV dan non-UV. Beberapa kuvet hanya dapat digunakan pada rentang yang terlihat. Pastikan untuk menilai kondisi kuvet jika tergores atau terkontaminasi. Jika terdapat sidik jari atau kondensasi, pengukuran yang tidak akurat dapat terjadi.
Yang terakhir ada persyaratan perangkat lunak. Jika ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu untuk pelatihan instrumen, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri di dunia akademis, di mana siswa menjalankan analisis, pengembangan metode, dan pengelolaan data bisa jadi sangat sulit, dan memprogram metode dari awal akan membuang-buang waktu lab yang berharga. Banyak instrumen canggih saat ini dilengkapi dengan perangkat lunak yang telah dirancang untuk kemudahan penggunaan, beberapa dapat langsung digunakan tanpa pelatihan pemrograman. Pembacaan data hasil analisis. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum. Yang kedua, kuvet baku dan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar, sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor dapat diketahui. Untuk rupanya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, akurasi. Akurasi atau kedekatan hasil merupakan ukuran yang menunjukkan analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recover. Yang keempat, presisi. Menurut Chandra DKK, presisi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kelima, batas deteksi atau LOD dan batas kuantilasi LOQ. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Sedangkan batas kuantitasi adalah kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Yang terakhir ada kalibrasi. Untuk kalibrasinya yaitu akurasi panjang gelombang, acuan yang bisa digunakan untuk melakukan verifikasi akurasi panjang gelombang spektrofotometer. Acuan tersebut adalah profil nilai maksimum absorbans dari holmium glass, didimium, larutan holmium oksida. Pengukuran akurasi panjang gelombang yang ideal dilakukan dengan lebar SBW atau standar body weight instrumen sesuai dengan yang tertera pada sertifikat acuan yang digunakan. Demikian penjelasan tentang spektrofotometer UV-Vis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.